Jadi sedekah itu lebih luas cakupannya daripada infak. Ibu tadi pemasakan, mbek kolak, membek gulai, dagih tetangga, itu namanya ibu bersedekah, teman. Ibu ya, bersedekah ibu dari teman. Walaupun tidak banyak dagih tetangga, tapi lain dapat tetangga sebelah rumah, itu namanya bersedekah. Apa tadi mungkin membimbing orang tua baik keluar saja, itu bersedekah orang tua itu tenaga. Ya, jadi sedekah itu lebih luas cakupannya daripada infak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan saja kajian kita tanpa memperpanjang khotimah karena mengingat waktu kita. Bapak dan Ibu, kajian kita pada malam hari ini sesuai dengan judul yang sudah disediakan oleh pengurus, yaitu keutamaan ZIS. Keutamaan ZIS, zakat, infak, dan sedekah. Bapak dan Ibu, ketika kita berbicara tentang zakat, berbicara tentang infak, berbicara tentang sedekah, itu berarti kita membicarakan tentang harta yang kita peroleh dari hasil usaha yang kita kerjakan. Bapak dan Ibu, zakat, infak, sedekah itu juga merupakan sebuah ibadah sosial, ibadah yang menyangkut juga terhadap orang lain. Jadi ini adalah merupakan ibadah yang utama dan istimewa, Pak. Kalau kita sholat itu hanya untuk kita sendiri. Kalau kita puasa itu untuk kita sendiri. Kalau haji pun juga, bahkan kembali dari tanah suci melaksanakan haji di Indonesia dikasih gelar haji. Kalau ibu hajah, kadang-kadang kalau tidak dipanggil Pak Haji lebih ramah beliau, atau Bu Hajah, enak maha biaya mas tan ya boleh kini enak lebih 40 juta mas tan. Soalnya kan seperti itu. Yang penting ibadah haji yang dilaksanakan itu mabrur. Dipanggil haji atau tidak, Allah lah yang mau tahu semuanya. Karena ibadah kita itu semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan mengharapkan apa-apa. Jadi sholat, puasa, kemudian menunaikan ibadah haji itu kan untuk kita. Namun ketika zakat, infak, dan sedekah ini juga menyangkut dengan orang lain. Mau kita berzakat, lado haratung ke dizakatkan, tapi tidak ada orang kau nerimo, Pak Ibu. Nah, ada. Makanya ini juga menyangkut kepada orang lain. Jadi Bapak dan Ibu, kalau begitu apa bedanya zakat, infak, dan sedekah? Kalau zakat itu kan jelas ada hisabnya, ada haulnya, ya nah? Hisabnya itu nanti kalau sudah sampai 1 tahun harta yang kita miliki, ya, kemudian harta yang dimiliki itu sudah sampai 1 nisab, maka di tahun berikutnya wajib kita
mengeluarkan zakat. Ya, itu yang zakat. Dan penerimanya itu jelas. Ini persoalan zakat mal berupa ya. Pokoknya kajian yang dibuka kini kok gak lebar sedek kan. Zakat, infak, sedekah. Dalam waktu sebelum ini kau harus selesaikan kau. Sampai lebih daripada itu jamaah. Lo tidak kata lo duduk lama-lama setiap malam Ustaz. Ya nah, setiap malam kami mengaji. Nah, jadi kita tidak terlalu mendalam membahas persoalan yang tiga tadi. Yang penting kita paham apa itu zakat. Kalau zakat kepada siapa itu diserahkan setelah harta kita sampai nisabnya, kemudian juga sudah sampai 1 tahun dimiliki, masih tetap 1 nisab, maka di tahun berikutnya itu harus dikeluarkan zakatnya. Nah, dikeluarkan kepada siapa? Itu dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 jelas. Perintah mengambil zakat itu di mana? Juga dalam Quran surah At-Taubah, kedua-duanya pada surah At-Taubah. Ya, pendistribusian zakat itu juga dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Perintah untuk mengambil zakat itu juga dalam Quran surah At-Taubah ayat 103. Ya, yang tujuannya itu adalah untuk mensucikan. Ya, waktu tahiruna, untuk membersihkan harta tadi itu. Jadi kan kalau kita sadari Pak, sebenarnya kita kok kan ya punya usaha. Tapi yang memberikan rezeki itu siapa? Yang menitipkan harta itu pada kita siapa? Pasti itu semuanya Allah. Yang memerintahkan melakukan zakat itu juga Allah. Berarti dikurangi seketika Pak. Kalau selama itu pitih awak lah banyak berlebih, dikurangi dengan zakat. Tadi itu diserahkan kepada asnaf yang 8. Ya, nah? Karena itu titipan semuanya Pak. Titipan. Harta yang kita punyai di atas dunia ini semuanya titipan. Tidak ada yang milik kita, katakanlah begitu, tapi sementara sifatnya, tidak untuk selamanya. Kita pun tidak untuk selamanya. Ya nah. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuldi afa imitta fahumul khalidun. Dak salamullah wa dah. Apa le harta wa? Kita saja tidak untuk selamanya. Dan tidaklah kami jadikan manusia itu hidup di atas dunia untuk selamanya. Apa imitta fa mukhalidun? Maka jikalau engkau wafat wahai Muhammad, apakah mereka sudah kemakan kekal? Tidak. Kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti akan berpisah, pasti akan meninggalkan. Nah, harta juga, harta kita kadangkala bertambah, kadangkala berkurang. Kita kadangkala ada yang dicukupkan rezeki kita, ada yang dilebihkan, dan ada yang dikurangkan. Yang kurang tadi mungkin dikategorikan kepada miskin. Yang cukup tadi ya cukup sederhana, yang berlebih itu kaya. Nah, jadi siapa yang melakukan zakat itu? Ya orang kaya, orang yang dilebihkan rezekinya oleh Allah. Jangan ditahan Pak. Jangan ditahan. Jangan ditahan ya Bu ya. Kalau ada kita punya simpanan tuh dihitung. Mulai kapan harta kita itu sudah sampai 1 nisab? Mulai bulan berapa sudah sampai nisabnya? Contoh di bulan Ramadan kita mulai. Ramadan besok sampai 1 nisab. Maka ditunggu setahun baru dikeluarkan. Wajib kita mengeluarkannya kalau sudah sampai 1 nisab. Ya wajib, karena itu tergolong ke dalam rukun Islam. Nah itu yang zakat. Kepada siapa diberikan? Kepada asnaf yang 8 yang terdapat dalam Quran surah Taubah ayat 60 tadi itu. Innamas sadaqatu lil fuqara lil miskin, dan seterusnya 8 asnaf itu. Serahkan, berbeda dengan zakat fitrah Pak.
Ya. Kalau zakat fitrah itu memang teruntuk kepada fakir dan miskin. Ya Pak ya. Kalau zakat fitrah itu teruntuk, bacalah hadis Rasulullah, fakir dan miskin. Tapi kalau zakat mal itu 8 asnaf. Nah, makanya kalau pengurus zakat ya itu dia mendapatkan bagian di sana. Pengurus zakat yang di SK-kan oleh pemerintah ya seperti Basnas itu mendapatkan bagian di sana. Ya, karena dia pengurus zakat. Dia yang mengelola zakat. Dan juga bagian orang-orang miskin ada, fakir ada. Ya. Kemudian siapa lagi? Asnaf yang 8 itu. Al-Gharimi, ya. Orang-orang yang berhutang kena mendamaikan. Kemudian Ibnu Sabil, ya, fisabilillah, ya. Kemudian budak. Nah itu. Siapa lagi? Mu'allaf, orang yang dibujuk hatinya. Itu untuk zakat, diberikan zakat. Tapi kalau zakat fitrah itu teruntuk kepada fakir dan miskin. Oh, kadang dapat ya Ustaz? Iya, sebab untuk menggembirakan sehingga di hari berbuka fitrah, ya, di hari fitri yang fitri nantinya tidak ada di sana yang bersedih lagi. Kita sudah sama semuanya. Yang miskin sudah dapat bagian daripada harta tadi, daripada zakat fitrah tadi, sudah dapat semuanya. Tidak ada lagi yang minta-minta pada waktu itu. Itu Bapak Ibu. Itu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah terbentuk kepada fakir dan miskin. Tapi kalau yang zakat mal itu silahkan untuk 8 asnaf tadi. Yang kedua, infak. Nah ini kan banyak ini dalam Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Itu kan Allah memerintahkan kita infak, belanjakan sebagian harta kita pada jalan Allah. Nyo belanja ko ada dua, ada belanja nang kontua jasa dia hawa, ada belanja untuk rohani wafat. Kalau belanja untuk jasa dia itu tadi yang mau cari di sikorami ko membeli pabukuan, ya nah itu belanja untuk jasa wafat, membeli pabukuan, ada kolaknya, ada sampah macam-macam itu, ada sayur. Cukuplah macamnya, ya nak. Ditambah lagi dengan cemilan-cemilannya, ya, kue-kue. Itu belanja kita untuk apa Bu? Untuk jasmani, kebutuhan jasmani kita. Tapi belanja kita untuk rohani, belanja kita untuk rohani kita. Nah, dan itu pun nanti yang akan kita terima, ya. Itu yang akan kita terima nantinya, belanja rohani kita. Tadi jalannya kota infak diisi, ya, ada yang isi 50.000 lillahi ta'ala, ya, ada yang isi 10.000 dengan harapan masuk surga, ada yang isi 2.000 dengan harapan juga masuk surga. Yang 50.000 lillahi ta'ala mengharapkan ridhonya Allah. Kalau gitu 2.000 mau masuk surga. Tadi aja belanja pembukuan untuk jasad kita,
itu untuk seorang saja Pak Ambo saya seorang itu 20.000, seorang saya 20.000 itu untuk belanja jasa sekali makan Pak, sekali makan cuman. Tapi belanja untuk rohani kita kadang-kala mikir-mikir ngasihnya berapa yang mau saya kasih ini, 2.000 atau 5.000. Keluar peti, ada peti 2.000, 5.000, 10, 20. Pelan-pelan merasa kurang 2.000 rumah. Masuk ya ke dalam. Tapi kalau nam piti-piti merah kok lain lo koma. Lain lo kotaknya Pak. Kalau nam merah-merah nan enggak payah juga itu piti serapih ya. Itu di mall-mall itu keluar nanti itu mah. Enggak terasa saja dong. Lah 10-an lagi kerana habis piti pembelanjaan enggak terasa saja. Tapi ketika kau saji dicari masuk 2.000, masuk 5.000, 10.000, paling-paling 50.000 dan paling kadang. Di lingkungan ada pengurus masaji, asal malam dapat pokok adonan 1 juta, adonan 300, adonan 150. Itu terunggu artinya. Itu untuk belanja rohani teman. Iya Pak. Jadi kalau untuk belanja rohani kadang-kadang mikir. Padahal itu akan kita terima nanti Pak. Yakin kita apa yang kita berikan itu nanti akan disahkan oleh Allah kepada kita. Allah tidak butuh diinfakkan Pak. Allah tidak butuh sedekah Allah ada. Itu semuanya untuk kita. Bapak sekarang berinfak 100.000, itu dicatat oleh malaikat nanti diserahkan kepada kita menjadi amal soleh. Karena amal soleh itu nanti akan datang kepada kita. Saya sedekah dulu, yang Anda sedekahkan ini saya. Tapi kalau kita belanja tadi beli kue, beli itu, beli pulsa, beli ini segala macamnya, habis uang 100.000 dah terasa saja. Cuman diisi sekarang, besok pagi dia keluar, ya kan? Habis sekedar untuk menjaga kesehatan badan. Tapi kita masukkan ke dalam celengan itu namanya infak, Pak. Infak. Dan itu dikatakan oleh Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkan, belanjakanlah harta waktu sebelum maut datang kepada Allah. Kalau datang maut kawan baan, ya Allah berikan nombor kesempatan setelah ya Allah. Kalau Allah berikan, kalau engkau berikan nombor kesempatan, hartamu kamu serahkan seluruhnya ya Allah. Lalu kata Allah, wala yu'akhidhu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak bisa lain, tidak bisa. Habis. Nah, tertinggalkanlah harta wako juana. Nanaya lah meninggal, ibu lah meninggal, suami lah meninggal, istri meninggal, tinggal anak mau urus. Ketika anak mau urus, baca doa lain. Kau balik kerjanya Pak, kajian mawaris teman. Balik kajian itu lain. Ada tong sadanya. Jadi Bapak dan Ibu, Rasulullah ketika wafat itu tidak banyak harta ditinggalkan. Beliau hanya meninggalkan setengah karung gandum Pak. Itu yang ditinggalkan untuk anak-anak. Tapi awak kini kan lah disediakan rumah cie, ada di situ jual tanah, di situ dulu cie lain untuk anak nomor 2. Lah menikahnya besok Pak, lah balaki, lah suaminya, ya. Nah laki-laki lewat istri lo nyo, nah rumah tu ndak kadunyi leh, tinggal nyolong rumah lo celai. Dulunya ndak ada ke kesempatan awak untuk bersedekah do, citu banan untuk mikirkan anak tu mah. Tapi ketika itu ditinggalkan awak, anak ndak lo nyunyi do leh, tinggallah rumah tu namo nyantu, iblis, jin. Rumah yang kosong tu jin mesti tu Pak. Makanya rumahnya berapa kosong. Kalau kosong itu jin yang mau nyi. Makanya setiap masuk rumah awak baca doa dulu. Ada doanya Bu? Ada doanya Pak? Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Dengan namamu ya Allah aku masuk rumah. Dengan namamu ya Allah aku keluar rumah. Dan kepadamu ya Allah kami tawakal. Masuk rumah doa Pak. Kalau nak rumah yang ditinggal tadi itulah dunyi Pak. Makanya setiap awak kalau lalok tadi itu Pak ditapiat sampai lalok tu. Janda ditapiat. Ya, dipersihan. Walaupun tadi lah bersih mana tetap dia dikipas.
apa itu dengan kain atau dengan lidi, serah. Jadi ketika harta kita yang kita sedekahkan itu untuk itu, Pak, namanya sedekahun jariyah. Nah, masuk kita kepada sedekah. Sedekah itu lebih luas daripada infak. Kalau infak tadi khusus kepada uang yang kita infakkan, tapi sedekah bisa barang, ya, bisa tenaga. Sedekah. Apa ibu kalau tidak ada pitih untuk bersedekah, nampak batu gadang nantapo di jalan tuh, kemana orang-orang di jalan cepet buang itu sedekah tuh, Pak. Sedekah tenaga tuh, mah. Tapi kadang-kadang kan bahasa ngajum lah tambah batu gadang di mungkung supaya anak-anak wak selamat alaskan orang jatuh di mungkung rumah bagi kedua Pak Ibu tuh. Itu berbahaya tuh Pak Ibu. Nah, jadi sedekah itu lebih luas cakupannya daripada infak. Ibu tadi membuat pemasakan, membuat kolak, membuat gulai, dagih tetangga, itu namanya ibu bersedekah, teman. Ibu ya, bersedekah ibu nama dari teman. Walaupun tidak banyak dagih tetangga, tapi lain dapat tetangga sebelah rumah, itu namanya bersedekah. Apa tadi mungkin membimbing orang tua baik keluar saja, itu bersedekah orang tua tenaga. Ya, jadi sedekah itu lebih luas cakupannya daripada infak, Pak. Ya, nah itu barangkali pengertian daripada yang tiga tadi. Kalau dikupas ikut luas-luas Pak, nak selesai waktu ini itu. Tapi yang mau yakin Pak Ibu lah paham sadanya. Yang penting harta kita belanjakanlah. Walaupun itu sedikit, belanja untuk fisik, jasadiah, dan belanja untuk ruhaniyah. Belanja untuk fisik, jasadiah tadi itu nangka dimakan, nangka lapuk, nangka busuk. Tapi kalau belanja untuk rohaniyah kita, itu nanti akan kita terima, tidak akan pernah berkurang, malah dia bertambah. Bapak Ibu memberikan sekarang sedekah kepada orang miskin, itu tidak akan pernah kurang harta Bapak Ibu, malah tambahnya yang diberikan oleh Allah. Buktikan saja Pak, anda percaya? Buktikan. Orang semakin banyak dia bersedekah, semakin besar peluang rezeki berikan oleh Allah, dan rezeki itu pastilah rezeki yang berkahnya luar biasa. Bapak dan Ibu, barangkali itu pembahasan kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu paham bahwasanya harta yang kita miliki itu adalah titipan Allah, dan dia bisa bertambah, bisa berkurang. Maka pergunakanlah itu, belanjakan itu, ya, belanjakan di jalan Allah fi sabilillah, belanjakan itu untuk rohaniyah kita, belanjakan untuk fisik kita sekedarnya, jangan berlebih-lebihan, karena kita juga tidak dibolehkan berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Karena itu makan dan minumlah kamu, jangan berlebih-lebihan, jangan berlebih-lebihan. Boleh makan, boleh minum. Sampai kalau lebih Pak, itu akan merusak. Minum air banyak, itu akan merusak Pak. Makan banyak juga merusak. Tapi sekedar untuk penguat tulang kita. Ibu kalau babuku begitu bunyi serinai langsung makan banyak-banyak, mungkin dijaga orang kemasaki. Saya loh ibu. Lama wana sama Ustaz. Sehingga sasak ngok dia sudah babuku tu kan. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, teman-teman. Kelebihan di porsi kita itu sudah ada, maka kelebihan itu berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya Pak Ibu. Jangan kita santap semuanya, karena masih ada saudara kita yang ingin, ya, masih ada saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Inilah ibadah sosial yang dianjurkan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah, karena kita ini harus menjaga dua hubungan yang sangat harmonis. Duribat alaihim mudzillatu aina masuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka ditimpa oleh kehinaan kalau dia tidak menjaga dua hubungan ini, hubungan dengan Allah, hubungan sesama manusia.
rancak hubungan dengan Allah, rajin salat, puasa rajin, tapi tetangga sebelah mati kelaparan, itu juga tidak baik hubungan sama manusia. Rancak hubungan sama manusia tapi tidak pernah sembahyang, kalau hubungan manusia bagus, sedekah rajin, baik empat suka, tapi sembahyang tidak dia jadi rebat. Maka kedua-duanya ini duribat alaihim mudillatu aina masqifu illa bihablillah wa hablin nas. Jaga kedua-dua hubungan tadi. Dengan Allah kita sudah menjaga hubungan, sesama manusia kita jaga hubungan, saling memberi, saling memperhatikan kita. Mudah-mudahan kehidupan kita menjadi kehidupan yang harmonis, ya, peduli terhadap orang lain, tidak hanya terhadap diri sendiri. Demikian barangkali Bapak dan Ibu dapat kita sampaikan karena keterbatasan waktu kita. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.